kitab mulia dengan manhaj salaf, ya kan? Yazid Jawas mengatakan bahwasanya Asy'ariyah firqadallah, Maqtudiriyah firqadallah. Mereka menyesatkan, mengkafirkan, bukan golongan lagi, bukan personal, tapi mayoritas semua orang-orang Asy'ariyah itu disesatkan. Orang yang mengikuti Maqtudiriyah itu disesatkan, dikafirkan. Ya, inilah pemahaman-pemahaman Wahabi. Ya, kita tidak ngomong personal. Kalau Khalid misalnya ada nih dari Wahabi nih ngomong ke kami, oke, kami nggak masalah. Ini kitabnya sendiri. Kenapa orang-orang Wahabi, pengikut Wahabi ini berani mengatakan kami kuburiyun, mengatakan kami kafir? Kenapa? Sedikit sebelum bentar. Masih bagus signal. Jadi begini, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd laknatullah, si penyuka sodomi, itu nabi bagi umat agama Wahabi. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab laknatullah ini kan melatih umatnya supaya mengkafirkan umat Islam, begitu. Yang mana perbedaan antara umat Islam dan umat agama Wahabi ada yang sangat fundamental. Pertama, umat agama Wahabi Tuhannya cacat, punya tangan sebelah kanan dua. Menurut pendeta Khalid bermasalah, kaki Allah melepuh di neraka, kan begitu. Nah, si Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd ini ternyata sukanya sodomi, kan begitu. Barang siapa yang tidak menyukai sodomi, maka akan dipenggal oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd laknatullah, kan begitu. Nah, gini Bapak, si Anwar ini kan beliau ini salah satu korban daripada korban sodomi. Ya, bahkan Imam Ahmad Sawi, Bapak, ada fatwa ulamanya, memang ada, tapi bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahabnya itu, begitu, terkait dengan masalah sodomi, ya, itu memang. Jadi ada. Nah, ini Bapak, ya, ini bentar Ustaz Julio, bentar Ustaz Julio, ya. Maaf ya, katanya sebentar, itu Ustaz Julio, yang suka sodomi itu kok tidak ada ajaran Wahabi begitu ya? Di agama manapun, tolong di-mute yang ada yang dari mereka bentar, yang naik, dalam agama. Bentar, ini yang naik ini belum salam, belum ngucapin salam, tolong di-mute ya. Tidak ada di dalam agama sesat manapun, agama sejelek-jelek agama manapun, tidak ada yang mewajibkan sodomi kecuali Wahabi. Ini ada fatwanya. Anda ada rekamannya, kalau mau dengar Anda puterin. Oke, silakan tampilkan aja. Bentar. Jadi gini ya, kelakuan Wahabi itu naik-naik, salam dulu Bapak. Bapak Islam bukan? Kok gini ajaran Wahabi nggak salam? Itu ajaran dari Islam aja. Salam dulu. Itu yang mengfatwakan kan bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kita Ustaz Julio diam dulu. Katanya orang Wahabi yang dengar dulu Bapak, kalau Bapak Islam naik sini salam setidaknya Bapak. Ini akidah sunnah ini. Kalau ini dengar. Dengerin nih. Sa'al al-Wahabi Syekhana razaqakumullah asy-syahadah wal hurul 'ain fil jannah. Arat? Ini terjemahannya bahasa Indonesia ada di atas sini nih. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Nanti di bawah sini nih, di dekat gambar play ada terjemahan bahasa Inggris, ya. Ntar yang putih-putih ini kalau hilang ada tulisan pakai tinta kuning, itu nama syekhnya. Ya. Radhiyallahu ankum an naquma bi 'amaliyah istishhadiyah wa taqaddamt ila Syekh Abu Dima Al-Qassab. Abu Dima Al-Qassab, ya. Ini pertanyaan buat Syekh Abu Dima Al-Qassab. Nanti kita dengar jawabannya gimana. Boleh dicek di dalam mana-mana YouTube atau medsos mana, Abu Dima Al-Qassab. فقال لي إننا ابتكرنا طريقة جديدة وغير مسبوقة في العمليات الاستشهادية، وهو أن يلاك في دبرك كبسولات تفجير، ولكي تتدرب على هذه الطريقة الجهادية لابد أن ترضى أن يلاط بك فترة كي يتسع دبرك وتكون مؤخرتك قادرة على أن تتحمل قوة التفجير. وسؤالي رحمك الله، هل يجوز أن أبيع؟ Pertanyaannya, lihat pertanyaannya. Apakah boleh? Sini, kelihatan nggak sini tulisannya, kelihatan nggak nih terjemahannya? Pertanyaannya, apakah boleh? Oke. Apakah saya boleh? Apakah boleh saya membiarkan duburku untuk salah satu mujahidin, ya, penetrasi di anus saya? Tuh. Penetrasi di anus saya.
Atau kalau bahasa terjemahannya yang bisa aneh terjemahin, hal yajuzu an abiha duburi, boleh gak aku membolehkan, ya boleh gak hukumnya aku membolehkan duburku untuk disodomi إذا كانت النية صالحة ولا kalau niatnya soleha, niat soleh, yaitu untuk berjihad. Jadi dia pengen berjihad, naruh bom bundir di lubang duburnya. Cuman bom itu nggak muat di dalam lubang dubur. Di dalam lubang dubur nggak muat, jadi mesti digedein lubang dubur dengan cara apa? Sodomi. Boleh gak kalau gitu saya disodomi, lubang dubur saya disodomi, ya supaya niat pengen bundir, amalia istishadiyah, bundir untuk berjuang di jalan Allah, ya dengan pakai bom di dalam lubang anus. Boleh gak kalau supaya lubang anus itu gede saya disodomi, boleh gak? Pertanyaannya gitu. Bentar. الدربة على الجهاد يعني كتدريب على الجهاد. Ini nama syekhnya ya. Ini nama syekhnya. فحمد الله الشيخ وأثنى عليه وقال الأصل في أن اللواط محرم ولا يجوز. Al-asal anna liwat muharram wala yajuz. Hukum asalnya sodomi itu haram, diharamkan dan tidak boleh. غير أن الجهاد أولى. Akan tetapi berjihad itu adalah lebih prioritas. فهو سنام الإسلام وإن كان سنام الإسلام Yaitu untuk kemuliaan Islam. لا يتحقق إلا باللواط. Kalau kemuliaan Islam tidak akan terrealisasi atau tidak akan terlaksana kecuali dengan sodomi, فلا بأس فيه. maka tidak mengapa. Fala ba'sa fi, maka tidak mengapa sodomi. Lihat, ini hukumnya baru boleh ya. Entar jadi hukum wajib ya, dengerin. فالقاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات. Yaitu ada kaidah fikih yang mengatakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Kalau darurat maka yang dilarang tuh boleh. وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. Dan apa-apa yang tidak terlaksana perbuatan wajib kecuali dengan melalui sarana itu, maka sarana itu jadi wajib juga hukumnya. Artinya kalau jihad bundir nggak bisa kecuali dengan sodomi, maka sodomi itu jadi wajib. Nih dengerin nih. هناك وجب من الجهاد Dan tidak ada perkara yang lebih wajib daripada berjihad. أن يلاط بك. Wa alaik an yulatobik. Ani ulangin ya. الضرورات تبيح. Dengerin, ada kalimat wa alaik an yulatobik. وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. Dengerin. وليس هناك وجب من الجهاد. Dengerin sekarang. عليك أن يلاط بك. Wa alaik an yulatobik. Dan kamu wajib untuk disodomi. Ini fatwa mana ini? Tidak ada agama sesesat apapun, mau Buddha, mau Hindu, mau apa, seandainya ada yang sesat ya. Seandainya ada agama-agama baru yang sesat atau gimana ya, dari Buddha, dari Hindu, dari apa-apa aja dah. Anda nggak sebut namanya secara perinci yang ini. Itu nggak pernah ada dari agama manapun. Nggak pernah ada dari agama manapun yang mewajibkan sodomi kecuali aliran Wahabi ini. Ini fatwa loh. Kalau ada orang sodomi dari aliran Enggak, itu fitnah itu fitnah. fitnah dari mana? Ada namanya kok sini. Nah, itu kan antum kalau ditanya, akan ditanya, siapa itu Wahabi? Antum mengatakan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara tidak ada fatwa yang menyesatkan. Tolong dilihat ini, masih belum selesai nih, Hos. Kemudian antum timpakan kepada pengikut Tolong dilihat nih orang nih. Ini orang ingkar nih, ingkar dalil, ingkar kenyataan. Nah, ini dalam TV. Ini dalam TV. Kalau kita nih kalau di dalam Indonesia nih kayak empat mata gitu ya. Forum diskusi ngobrol. Nih lihat nih. Nanti baca tuh. Rajulin, dua laki-laki. يرتكب الخطيئة الكبرى استغفر الله العظيم Melakukan perbuatan dosa besar مع بعض bersama-sama. هم في غربة وهم مش عارفين يستمتعوا بنسائهم وهو بيجاهد. Mereka bersama-sama melakukan dosa besar di dalam kamar karena mereka tidak mampu untuk melakukannya bersama istri mereka karena mereka di luar kota atau di luar mereka, istrinya nggak ada. Akhirnya dua orang laki-laki ini masuk kamar melakukan dosa besar. سبيل الله من وجهة نظره طبعا وبالتالي هو عاوز يعني فيلا مع بعض كده ويجوا شيوخهم يبوحي لهم هذا الكلام. Nah, ya. Ini ada terjemahannya nih. كلام سافل وكلام عبيط وكلام اهبل. بعض الاخوه في الاستوديو بيسالني هو بالجد وفي حاجه اسمها جهاد الدبر عند الجماعه دول؟ بالفعل موجود، وممكن الدكتور عمار علي حسن صديقي العزيز كاتب مقاله من يومين بيتكلم. Dr. Ammar Hasan
menulis satu makalah. Coba digedein dikit dong ya host biar bisa kelihatan terjemahannya biar bisa baca pada. Siap, الموضوع ده في فيديو نازل ان في احد الناس استفتى شيخا من شيوخ هؤلاء وافتى له بجواز سكس أنال. ان هم الرجاله Wa ajazu bijawaz bijawaz apa tadi itu? Dan Wahabi itu mufti itu membolehkan pernikahan anal. Ya, Anda ulangin dikit aja. وكان في فيديو نازل ان في احد الناس استفتى شيخا من شيوخ هؤلاء Ada video ya tuh ada video yang beredar seseorang meminta fatwa dari syekh-syekhnya haula, syekh-syekhnya mereka وافتى له بجواز نكاح الدبر wa ajabu bijawaz nikah dubur dan syekh itu menjawab dengan bolehnya nikah dubur. ان هم الرجاله يمارسوا والعياذ بالله Yaitu yang dimaksud nikah dubur di sini adalah laki-laki yumarisu rijal, yaitu mendatangi laki-laki مع بعض اذا كانوا في سفر او بيجاهدوا او dalam keadaan safar atau jihad, bigahdu atau jihad atau safar. Jadi kalau berpergian kita dengan orang-orang Wahabi hati-hati, nanti dimasukin kamar disodomi. Nih dia ngomong nih, jadi mereka fatwanya membolehkan ya kalau kita jauh daripada istri, kita lagi dalam keadaan jihad ataupun dalam keadaan musafir, itu boleh membolehkan agazu binikahi dubur. Mereka membolehkan sodomi. Jadi kalau mereka tuh di luar dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan berpergian musafir, mereka sodomi. Jadi ini DP nih. ايه او بتنزل في تركيا دلوقتي ولا اللي في قطر Jelas ya? Itu kan Bib, itu kan ulama Wahabi yang dari Satu lagi host. Kan dia bilang tadi kan fitnah. Nih lihat. Ini namanya Abdul Aziz Ar-Rais. Ya. Saudi government imam di masjid. Ya, imam pemerintah atau imam kerajaan, ya, bagi kerajaan Saudi, imam. Ya. Ini dibilang apa di sini? Harus mendukung dan mengajak masyarakat untuk mendukung penguasa. Sekalipun penguasa itu setiap hari berbuat zina dan meminum minuman beralkohol yang disiarkan di TV. Dengerin. Ini imam masjid nih, kerajaan Saudi berfatwa kita harus tetap dukung penguasa walaupun dia live di TV berzina setiap hari dan minum minuman khamar. Walaupun penguasa itu berbuat demikian dan live di TV, kita harus dukung. Dengerin. تخيل أن للحاكم سواء كان ملكا أو رئيس دولة Takhayyal anna lil hakim sawa'an ra'isan aw malik daulah. Bayangin ya, seandainya ada presiden ataupun raja له نصف ساعة التلفزيون يخرج على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر ya, dia secara on air di TV siaran langsung setengah jam live di TV setiap hari selama setengah jam dia live di TV berzina dan minum khamr. Seandainya ada pemimpin yang begitu, شو موقفنا من على الهواء sumawkifna min, bagaimana kita punya tindakan, bagaimana kita punya pendirian. Alal hawa, on air, live, مباشرة يزني ويشرب الخمر yazni wa yashrabul khamr. Di dalam TV live, berzina dan minum khamr setengah jam setiap hari live. موقفنا الشرعي إذا كنت وراءه لا تذكر اسمه Kalau inti di bawah kepemimpinan dia, jangan sebut namanya dia. ولا تنكر عليه Jangan inti buka aibnya. تنكر عليه بطريقة تحرض الناس عليه Kalau inti buka aibnya dia, inti sama aja ngajarin manusia untuk membangkang terhadap pemimpin itu. وقد اشتهر الزنا وأخذ يبث في التلفاز وغيره فاتقوا الله والزنا محرم ثم Inti ngomong bahwa zina itu sudah merebak luas. Ya, ngomong saya lurus-lurus aja, nggak usah sebut namanya dan jangan buka aibnya. تأتي بأسلوب تدعو الأمر تجعل الناس Dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang mendukung orang itu supaya mendukung kepada pemimpin tersebut. تجتمع قلوبهم عليه حتى لو كان يزني نصف ساعة كل يوم على التلفزيون Walaupun dia itu berzina setiap hari, setengah jam live di TV setiap hari, minum khamr dan berzina. المطلوب منك شرعا تؤلف الناس على ولاء Kewajiban kita adalah menjaga manusia itu supaya tunduk kepada pemimpin.
لا تهيج الناس على ولي الأمر. Jangan menjadikan manusia itu menentang waliul amr. قال لو كنت في جهاد Seandainya kamu ini di medan perang, di jihad, والحاكم يزني كل يوم مومسا في خيمة dan hakim pemimpin kalian di medan perang, di dalam kemahnya kan ada kemah tuh di medan perang, berzina dengan perempuan setiap hari di kemahnya. Inti lagi di medan perang dengan pemimpin itu, dia lagi di medan perang, tapi di pemimpin itu di medan perang tuh di kemahnya tiap hari berzina dengan perempuan. يجب التجاهد معه. Kamu wajib berjihad dengan orang itu, dengan pemimpin itu. هذا كلام الشيخ عثيمين. Ini perkataannya Syekh Utsaimin. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. عثيمين بصوته. Dengan suaranya, bisautihi, dengan suaranya. بل قال ولو كان يزني ويلوط. Bahkan Utsaimin bilang apa? Walaupun pemimpin kalian itu berzina dan bersodomi, yazni wa yalut. Walaupun pemimpin kalian itu berzina dan bersodomi. Lihat, dengerin. Mana ada agama yang menghalalkan sodomi? Utsaimin tadi ya, Utsaimin dibilang Ya, dia lagi bilang ini perkataan fatwanya Utsaimin dengan suaranya sendiri. Walaupun pemimpin kalian berzina dan bersodomi di dalam kemah, kayak kamu harus ikut dia. Walaupun tuh nggak pasti sodomi, aduh gimana Oh, sih? ya Allah, ya Rob. Walaupun dia bersodomi dan berzina. Ini Walaupun nggak pasti itu. Kalau dia walaupun Bapak, itu pasti lahirnya dia itu sodomi. rakyat, Bapak. aduh. Walaupun itu artinya sighah mubalaghah. Walaupun sebentar. Walaupun itu artinya sighah mubalaghah. Begini. Kalian kalau ada orang nampar kalian, ya, kalian jangan balas. Walaupun dia bunuh kalian. Itu lebih parah lagi. Kalau walaupun artinya lebih parah lagi. Kalian kalau ada orang nampar kalian, tapi kalian, tidak mesti dengerin. orang itu Kalian kalau ada membunuh. orang nampar Kan kalian, gitu. kalian jangan balas. Jangan Walaupun di-mute. dia bunuh kalian. Jangan di mute lah. Dengerin. Walaupun Kalian kok dijadikan jangan dalil. balas kalau ada orang nampar kalian. Dengerin. Kasih tahu deh kalimat walaupun. Walaupun Kalian jangan balas kalau ada orang nampar kalian, walaupun dia bunuh kalian. Itu walaupun dia bunuh parah lagi, Iya kan? kita harus taat. Dengerin ya, ulangin, dengerin. Ketahuannya, takut ketahuan. Bentar, dengar dulu. Dengerin, repot ya kalian mau nutupin fatwa sesat ulama-ulama kalian repot mau nutupin. Jangan di mute. Mute, host, mute. بشر يزني Ya, شو موقفنا منكم؟ Dengerin. semangat sekali. Fitnah kalian ya. Buktiin sesat. Jangan ditakut fitnah kalian terbongkar. Ya, kita dari mana Ente nih itu ngomong jelas nih. fitnahnya luar biasa loh. الناس وغيره فاتقوا الله والزنا محرم ثم تأتي بأسلوب تدعو له الأمر تجعل الناس تجتمع قلوبهم عليه حتى لو كان يزني نصف ساعة كل يوم على التلفزيون لأن مطلوب منك شرعا تؤلف الناس على ولي الأمر لا تهيج الناس على ولي الأمر قال لو كنت في جهاد Aja orang-orang nih. Hati-hati Matlan. Mohon maaf Matlan. nah gini. Kok saya hati-hati? Gini, Kak Isot. Bentar. هذا الكلام لا Dengerin, bentar. لا تهيج الناس Dengerin. قال لو كنت في جهاد والحاكم يزني كل يوم مومسا في خيمة Fil khemah. يجب التجاهد معه هذا كلام الشيخ ابن عثيمين صوته بل قال ولو كان يزني ويلوط Walaupun dia berzina هذا dan الكلام bersodomi. لا ينازع فيه عالم Jelas ya, ini fatwa Wahabi mewajibkan sodomi nggak apa-apa. Dan pemimpin yang sodomi kita tetap harus ikutin dia. Bentar, Bib. BTW yang pertama tadi yang mengatakan Yang nggak pas lah. Yang mengatakan boleh itu sodomi, ya kan, dalam keadaan jihad bahkan wajib, itu kan yang Wahabi, ulama Wahabi yang datang ke Indonesia kemarin itu, Bib, yang waktu takbir itu dibilang haram. Itu kan yang datang ke Indonesia kemarin. Bukan, kalau itu si Asim. Kalau itu si Asim. Si Asim Lidah. Si Asim itu berfatwa bolehnya bir oplosan 3%, bir 3% alkohol boleh. Itu si Asim. Jadi gini Bapak Matelan, tadi antum mengatakan aku bukan Wahabi. Kenapa sekarang kepanasan? Saya nggak kepanasan. Saya cuma agak lucu saja fitnahnya antum ini luar biasa loh. Ngomongnya gitu, walaupun dia pelaku zodom, kemudian ditarik bahasa itu mengatakan bahwasanya Wahabi memperbolehkan zodomi. Di mute dulu, host. and I'm proud of it Nih, lihat. I drink beer
and I'm proud of. I drink beer, Oke. Aku minum bir, I drink beer. Dengerin nih. I drink beer. and I'm proud of that. Dan aku bangga dengan But itu. the beer I drink, before you quote me for that, is from Saudi Arabia, and it has like 2%, maybe 3% alcohol. Jadi bir yang aku minum itu dari Saudi Arabia dan itu mengandung 2% atau 3% alkohol. And it's legal, and it's halal. Once Dan it's itu adalah legal. Halal. And it's halal. Dengar ya, it is halal. Oh, it has alcohol. Akhi, if I drink half a pack, nothing happens. I drink beer. And a presence of alcohol. Oke. If you consume a large amount of it and you are not intoxicated, this means that it is permissible to consume. Tuh, dengerin. Alkohol, minuman alkohol yang kalau kamu minumnya dalam jumlah banyak, walaupun alkoholnya banyak mengandung dalam minuman itu, tapi kalau kamu minum kamu nggak terefek mabuk, maka itu adalah minuman yang boleh diminum. Ini fatwa apa? Coba ente dengerin dari awal, dengerin. Kalau itu ada khilaf di situ tentang barang itu nggak bisa dijadikan dalil. Antum selektif. Bentar, Bib. Pemabukan itu halal. Bib, bentar, Bib. Si Matelan kan, si Matelan naik ke sini tadi bilangnya awam. Kok udah tahu khilaf sekarang? Di mana khilaf Bapak? Kalau Bib Ngeles, itu dari kalau tadi ngeles. Udah fatwa sodomi wajib, ngeles ini itu. Banyak ngeles aja, dimin aja, dimin. Sekarang aneh mau tampilin aja nih fatwa-fatwa jalannya Wahabi, dengerin. But I Lah, ayo, Wahabi yang mau mabuk, ayo kita beli. beer I drink, before you quote me for Anak that, Bali juga Enggak, boleh. enggak. Kalian itu memang fitnahnya luar biasa deh. maybe Itu fitnah, ini yang ngomong kalian. Kalian sendiri yang ngomong. Oh, it has alcohol. Mana ada kalian yang mengambil Wahabi kalau disebut. kalian Dengerin. Kenapa disebut fitnah? Large amount Seru of itu ya. Alkohol, if you consume a large amount of alcohol, Ikutnya Muhammad kalau bin Abdul kamu Wahab. memakai atau Fatwanya meminum nggak diambil dari si Muhammad bin Abdul dalam jumlah yang banyak alkohol tersebut, and you are not intoxicated, dan Kan? kamu tidak berefek mabok, means that it is permissible to consume. it is permissible to consume. Maka barang itu adalah boleh untuk diminum, untuk dipakai, untuk digunakan. Kalaupun alkohol itu dalam jumlah banyak, bukan 3%, seandainya 50%. Tapi kalau kamu minum, kamu nggak berefek mabok, maka itu barang boleh dipakai untuk diminum. Liatin tuh, fatwanya, dengerin, ulangin. Dengerin nih. A large amount of it, and you are not a presence of Dengerin. alcohol. Alkohol. If you consume Kalau a kamu minum. large amount of it, Kalau kamu minum a large amount of it, kamu minum dalam jumlah banyak dalam alkohol itu, and you are not intoxicated, dan kamu tidak intoxicated, kamu tidak berefek mabok, this means that it is permissible to consume. maka itu barang boleh untuk dipakai atau digunakan. Ini fatwa apaan begini? Ya kamu aja yang sempit pemikirannya. bentar, Bib. Oke, Menurut kamu sebutkan. boleh ya? Menurut kamu boleh ya? Kamu pikiran kamu yang luas boleh berarti ya? Alkohol dalam jumlah banyak, kalau kagak berefek mabok boleh diminum ya? Halal ya? Enggak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matelan jadi ulama. Tadi ngaku awan. Tiba-tiba Matelan jadi ulama sekarang. Siapa yang ngaku ulama? Saya lebih suka ngaku orang awam. Matelan jadi ulama. Mungkin ulamna. Saya nggak ngaku ulama. Saya ngaku orang awam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok bisa tahu khilaf? Itu khilaf siapa Bapak Matelan? Coba sebutkan khilaf siapa itu. warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya nggak mau bahas itu. Saya bahas masalah kesyirikan gitu. Malu Di kitab mana? Enggak. Kejar host. Iya, Kejar kitab hilaf mana? siapa? Hilaf. Ulama siapa yang hilaf? Hilaf. Dan di kitab mana? Di kitab mana? Biar kita tahu ini. Ini asal Itulah ngomong ini, asal ngomong ini si Mas Tarjib. Saya nggak bakalan jawab soalnya Asal ngomong nanti itu hilaf. kalian itu fitnahnya kemana-mana gitu. Saya bahas masalah syirik tadi, kok ngomongnya sampai ke sana, zodomi lah, itulah, aduh. Matelan jadi ulama sekarang. Matelan, sana sodomi Matelan. Ini. Host, saya yang tadi Ya. menghalalkan bir nih dia waktu datang ke Indonesia nih. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah.
Boleh kita Syekh Hasim. kita sama-sama dengan gema takbir Syekh Hasim Al-Hakim. Syekh Hasim Al-Hakim. Takbir. Takbir. Masya Allah, beliau sudah sampai. Itu datang kemana, Bib? Ke Indonesia nya, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi Indonesia nih. wabarakatuh. Boleh dicek, tenang aja sebentar. Ini dengerin nih, fatwanya dengerin. Ya, Bib, terusin, Bib. Di masjid ya, di masjid. What is this place? What is this place? Masjid. This is a masjid. Oke. And the masjid is the house of Allah Azza wa Jal. Ini yang tadi bilang bir halal. I have noticed in Indonesia that whenever I come, they say takbir and everybody shouts Allahu Akbar. Nah, Dan ini bukan sunnah. Jadi kalau orang bilang takbir, Allahu Akbar, ini bukan sunnah kata dia. this is not permissible. Dan ini tidak dibolehkan, baca ngomong takbir bukan sunnah dan tidak dibolehkan. Yang dibolehkan bir. Izin potong Bib. Bentar. Takbir haram, bir halal gitu kan? Takbir Takbir halal. tidak haram. dibolehkan, bukan sunnah. Takbir tidak dibolehkan dan bukan sunnah, tapi bir halal. Dengerin ya. Masya Allah. Raise your voices. Malu. Yes. Allah Azza wa Jal. Come to my house. Dengerin. Kalau kalian datang ke rumah saya, if you come to my house, Allahu Akbar, I'll kick you out. terus kamu menjerit Allahu Akbar, I will kick you out. Aku tendang lo. Bayangin masa ada saya ngomong begitu. Anti banget dengan takbir. Ulangin. Sholat juga kayaknya nggak ada takbir ya. Nggak ada. Dengerin. Bi Wahabi, ajaran rusak laknatullah alaih. And I have noticed in Indonesia that whenever I come, they say takbir and everybody shouts Allahu Akbar. And this is not from the Sunnah, and this is not permissible, and this is Kalian nih disrespecting. semua lebih paham daripada Your voice Oyo, malu ya Madlan, malu ya. Enggak malu. Oh nggak malu, udah sebetulnya nggak malu. Betul-betul tebal muka Wahabi ini. Kalau kamu datang ke rumah saya, kamu nyebut takbir, aku tendang kalian. Masa saya ngomong begini? Lagi mabok kali dia ngomong tuh habis minum bir kali. Gini Bi, Lihat tuh. Tuh si Hasim tuh datang ke Indonesia. Ya, bir halal. Walaupun dalam jumlah banyak alkoholnya, kalau kamu minum bir dalam jumlah banyak alkoholnya, tapi kamu nggak mabok, maka barang itu boleh dipakai, boleh diminum. Fatwa apa? Nah, itu mantan gubernur Jawa Barat itu. Iya. Pak Haryawan. Gedein dong host, gedein host. Gedein host, gedein. bentar. Itu minum apaan tuh? Jangan-jangan bir. Sosok kalem. Giginya kayak Menghalalin bir. itu giginya kok kayak boti. Oke ya. Dikit Bib, Ayo saya Bib, mau mabuk ngomong barang Bib, Bib. saya mau ngomong Bib, Bib. ayo Saya mau mabuk ngomong, barang Bib. boleh? Ya kasih Oke, setan, jelas ya. setan Wahabi ngomong. Beliau bukan Dari tadi aliran, ngomong. bukan lagi pirko, tetapi agama ad-din, gitu kan? Iya, ini kalau ada aliran bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka itu bukan daripada Islam. Itu bukan aliran bagian dari Islam, itu di luar Islam itu. Bertentangan dengan Al-Qur'an mewajibkan sodomi. Terus memimpin kalau berbuat zina secara live dan bersodomi, minum khamar live setengah jam tiap hari. Jangan kalian tegur dia. Padahal di dalam agama Nabi bilang apa? Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat buat semua orang, buat ulama-ulamanya, buat pemimpinnya, buat orang-orang masyarakat Islamnya. Ad-dinu nasihat. Terus juga ada hadis Nabi, berkata benar, menegur pemimpin, berkata benar terhadap pemimpin yang zalim itu merupakan bagian daripada tingkatan-tingkatan jihad. Ini malah enggak. Ini kan bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan anjuran Nabi. Malah kita harus ikutin dengan pemimpin yang live tiap hari sodomi, minum khamar dan berzina. Kita harus ikutin, nggak boleh ditegur. Ini bertentangan dengan sunnah. Terus sodomi wajib bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada aliran yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, ini bukan bagian dari Islam.
Gini Bib, Allahu yang Akbar. lebih parah lagi, ini kan sudah jelas ya kan ajaran-ajaran sesatnya. Tapi kok ada yang dukung? Ini yang dukungnya gimana Bib? Apakah sama dengan mendukung kemaksiatan? Ini misalnya ada yang fatwa nih, fatwa apa namanya tentang memperbolehkan sodomi. Nah kemudian kita mendukung Bib. Kita berusaha untuk membenarkan syekh itu. Untuk itu gimana Bib? Apakah kita termasuk? Begini. Kalau dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dibilang bir itu haram, lalu kita bilang enggak, bir itu halal, itu bisa kufur. Dan yang mendukungnya juga bisa kufur. Hati-hati. Jangan main asal dukung. Oh enggak, kalian pikiran kalian sempit, itu adalah khilaf. Hati-hati inti ngomong begitu. Ini orang udah menentang Al-Quran. Kalau udah menentang Al-Quran, inti jangan dukung. Jangan dukung. Kalau inti dukung, inti bisa kafir. Oke, bentar Bib. Antum bilang ngawur kan? Coba tunjukkan dalam Al-Quran di mana yang memperbolehkan bir. Saya nggak mau ngomongin bir, nggak mau ngomongin bir. Saya tadi ngomong les-les aja tadi bilangnya khilaf. Tadi bir 3% khilaf, katanya khilaf. Inilah kebodohan. Khilaf ulama antara ulama mana? Terus di kitab mana? Coba ngomong jelasin. Tadi inti bilang khilaf. Itu khilaf antara ulama siapa dan di kitab mana? Coba sebutin. Jangan asal ngomong. Kalau ngomong ke antum percuma masalah kan itu. wajib pakai gitu. Justru kita yang percuma ngomong ke ente, udah ada data fakta. Enggak data. Tadi kitab kasus subhat aja kagak baca kok. Bib, gini Bib. Ya, ini orang-orang Wahabi bisa kita lihat ya kan. Nggak boleh. Kalau sholat itu pakai takbir atau enggak? Gini Bib, ya, gini ya Bang kan, Ustaz Itu semua. matlan. Kalau sholat pakai takbir atau enggak itu? Inilah ya kan orang-orang Wahabi naik diskusi, ngakunya dari awal tadi apa? Ustadz, saya awam ya, saya mau nanya. Ya, ini awam ngakunya, ditanya kamu dari Wahabi atau dari Aswaja? Oh enggak, saya bukan dari Wahabi, saya bukan dari Aswaja, saya awam. Lah sekarang fatwa Dari kuburan kayaknya. Iya, sekarang fatwa hukum dia matelan. Mukamu di mana matelan? Ngaji aja kagak. Kok ngomong bahasa agama? Nggak malu. Izin host. Dia ngawur. Fatwa itu yang sesuai dalil lah. Sama kita ini, saya sampaikan penting sama kita ini. Ayo Saya kita meskipun orang awam ya selektif juga menilai fatwanya orang lah. Wahabi, tekiyah Wahabi, udah tahu kami. Ente mualaf keluar murtad daripada agama Wahabi masuk ke dalam Islam. Kami siap mengajari Anda. Mau nggak Pak Matlan? Murtad daripada agama Wahabi yang terlaknat, yang mana dipimpin oleh iblis. Udah jelas dengerin, udah jelas tadi fatwa dari syekhnya Wahabi sendiri yang kita cuma nerjemahin aja, kita cuma terjemahin aja. Ada fatwa rekamannya kok, ada fatwa rekamannya dari syekh Wahabi sendiri. Dan ini fakta, ada rekamannya. Pakai dibilang kita fitnah. Nah ini nggak ngerti nama fitnah. Fitnah lah. Coba deh antum bayangin gitu. Coba antum bantah dengan video. Ada nggak sertifikasi? Ada orang mengatakan walaupun dia coba antum bantah, kamu kan nggak ada kitabnya, nggak ada ilmunya, nggak punya, ya kan? Coba tampilkan video yang mengatakan itu bukan orang Wahabi. Coba tampilkan video, ada nggak? Coba tampilkan. Ada. Kan kitabnya nggak ada. Ini bisa nggak tampilkan penjelasan bahwa itu bukan dari Wahabi? Coba tampilkan kalau ente punya data untuk menolak itu semua tadi fakta. Coba tampilkan datanya. Jangan asal ngomong. Ini diskusi ilmiah, tampilkan data. Dari tadi naik ngaku awam, nanya. Sekarang ngebantah. Mana datanya? Kalau ingin berdiskusi kami siap. Hah? Mau bongkar kesesatan Wahabi, ayo kita siap. Enggak. Jangan ketawa-ketawa, jangan ketawa-ketawa. Ngasih data ngawur. Hah? Jangan ketawa-ketawa. Jangan ketawa-ketawa ngawur. Coba pikirkan. Kita buka kitab. Ada orang yang mengatakan walaupun kita buka kitab aja gimana? Dijawab dulu pertanyaan aja gimana? Jangan gini-gini. Tadi kan ngakunya awam. Ya kan? Sekarang kamu malah berdebat di sini. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Itu ngaku-ngaku awam supaya nggak boleh ditanya balik, supaya kita itu nggak boleh tanya balik. Kan saya awam, maunya nanya-nanya aja ngorek-ngorek, maunya nanya-nanya ngorek-ngorek, seolah-olah dia berharap kita tuh nggak bisa jawab dari pertanyaan dia. Katanya terjawab semua, bahkan ada fatwa-fatwa nyeleneh dari Wahabi. Sekarang kalau inti mau bilang itu adalah nggak benar, tampilkan data. Ayo kita bicara data. Coba bantah itu.
Di mana coba? Dibantah coba. Coba buka kitab. Ayo kita buka kitab apa? Tadi ngomong tentang ini gacor kali. Sekarang malah bantah. Kalau Bapak di sini sebagai orang awam, Sekalian aja kami fatwa menghargai sesat Bapak. Syiah ditimpakan semua ke orang-orang Wahabi. Aneh kan? Orang ditanya. Ya Allah. Dijawab itu dulu, dijawab pertanyaan Habib sama pertanyaan tadi. Jangan lari ke Syiah dulu. Dijawab dulu pertanyaan Habib sama Kunanta, nanti baru lari ke yang lain. Coba dijawab dulu. Ayo coba jawab pertanyaan-pertanyaan, jawab pakai data ya jawabnya ya, jangan belangak-belongo. Coba kita bantah itu. Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan lagi bahwasannya orang-orang yang bertawasul kepada aulia Allah, kepada nabi Gak bertawasul ada itu kepada Zonomi. nabi. Zonomi bukan Muhammad bin Abdul Wahab itu. Coba buktikan. Dengar, menghalalkan Zonomi. Buktikan. Fatwa dari Syekh Wahabi tadi, sodomi wajib. Ulama lain kemudian dari Syekh Wahabi, dari Syekh Wahabi, sodomi wajib, dengar gak? Jangan kamu pelintir ke Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Wahabi tadi berfatwa sodomi wajib. Kamu kalau mau bantah pakai data. Mana ada sodomi wajib? Tadi ada fatwanya. Mana ada? Tadi Mana alaik ada? an yulatobik, ini nggak ngerti bahasa Arab sih. Wa alaik an yulatobik, maka kamu wajib untuk disodomi. Mana ada wajib? Bedongo gini ya Bapak. Kamu nggak ngerti bahasa Arab. Tadi fatwanya pakai bahasa Arab. Wa alaik an yulatobik, maka kamu wajib untuk disodomi. Mana ada, nggak ada itu. Gini aja biar jelas, gini aja ya. Coba Bapak cari itu ya. Yang mengatakan, yang berfatwa, misal gini aja perbandingannya. Ada nggak daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, ulama ahli sunnah wal jamaah yang menfatwakan boleh untuk menyembah kepada selain Allah, baik dalam kitabnya maupun fatwa-fatwanya, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ya. Sekarang ini muncul fatwa ulama yang mengikuti ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdin. Ini mufti yang ada di Arab Saudi berfatwa bahwasanya sodomi itu boleh bahkan sampai kepada tahap wajib. Wah, nggak ada tuh, nggak ada. Bapak ini dongo atau gimana ini? Udah ditampilkan data malah dongo. Maka kalau kata Mas itu susah. Nggak ada itu, nggak ada. Tunjukkan lagi yang tadi, Bib. Tunjukkan lagi video yang tadi sama. Bentar Ustaz Santri Kampung. Ya kan? Sama seperti Rasulullah itu menampakkan mukjizat kepada bani Israel, ya kan? Nggak ada kepada itu. orang-orang yang Dengerin. mereka membantah. Ya, ini dia. Sudah kata Allah wa Dengerin. Dengerin. Oh, itu bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Tolong. Ulama lain Syekh itu. Wahabi nih. Dengerin, ini nama syekhnya nih yang berfatwa, ini nama syekhnya. Dengerin, ini nama syekhnya yang berfatwa. Terus dengerin. Sebentar, dengerin. Karenanya kamu harus disodomi. Bahasa Arabnya nih, wa alaik an yulatobik. Dengerin nih. Dengerin bahasa Arabnya nih. Coba kitabnya saja kitabnya. Kalau video mah banyak. Kitabnya coba perlihatkan kitabnya. Dengerin. Lafaz di kitabnya wajib zodomi itu perlihatkan. Mute nih orang Coba gila, lihat. Mute. Orang gila dia mute ya. Dengerin nih. Kitabnya coba. Dengerin ya. Enggak. القاعدة الفقهية تقول Dengerin, diamin. Selalu di mute, biar kedengaran lu ini. الواجب إلا به فهو واجب وليس هناك أوجب من الجهاد وعليك يلاط بك Ayulatobik. Tuh. Maka ya. Ini apa nih? Karenanya kamu harus disodomi. Baca tuh yang benar nih. Oke, Nih, ada Bib, screenshot, gini, ada Bib. screenshot. Sebentar, ada screenshot, dengerin nih. Sebentar, ada screenshot nih, dengerin. Ya tuh. Lihat. Karenanya kamu harus disodomi. Wajib ini. Karenanya kamu harus disodomi. Wa alaik an yulatobik, bahasa Arabnya wa alaik an yulatobik. Ente rujuk ke orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Ente rujuk ke orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Nih aneh punya omongan bener apa aneh nipu. Dengerin nih. لا وعليك بعد أن Dengerin.
فلا بأس فيه. فالقاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات. Sebentar, ada kalimat nanti wa alaik an yulatobik. Maka karenanya kamu harus disodomi. واجب. Dengerin. وليس هناك أوجب من الجهاد. وعليك أن يلاط بك. Jelas ya? Bentar, Bib. Bib. Nah, sekarang orang-orang Wahabi kan ngaku, orang-orang Wahabi kan selalu ngaku nih, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman salaf. Itu salah mana itu yang memperbolehkan sodomi? Salah mana ini orang-orang Wahabi? Kalau Anda nggak percaya itu orang-orang Wahabi, coba dicek itu. Siapa namanya tadi, Bib? Biar kita cek itu. Dia ulama siapa? Alirannya itu Wahabi atau bukan? Jangan alirannya, coba cek. Enggak, bukan cek kitab. Ini ada ulama Wahabi, ulama Wahabi. Ini fatwa Paul. Ada nama syekhnya dari tadi Anda sebutin, Paul. Dia masih mau ngeles-ngeles juga ke Muhammad bin Abdul Wahab. Intinya sampai sebegitunya ngebelain orang yang udah salah. Gila nih orang. Kayak gini, Bib. Dia pikir kita nggak paham jurus ngomongnya dia. Nih, nama orangnya nih, Abdurrahman. Udah, Terus Bib. tadi ada lagi tuh namanya sampai Jelas, Bib. Itu fitnah itu. Capek-capek, fitnah Bib. lagi. Nggak ada ulama Wahabi itu. Wahabi kan, kalau kita bongkar kejahatan mereka, ya kan, penyesatan mereka itu fitnah. Tapi kalau bagian mensyirikkan orang-orang Islam itu nggak fitnah itu. Oh, kuburiyut, aswaja firqah dallah, Muhammadiyah firqah kabur. Kemana itu orang? Gak kuat. Kalau udah kalah kabur. Bayangin aja ini, coba ente lihat nih yang ini nih. Nih yang ini nih namanya ada nih, namanya nih jelas nih namanya nih. Ente boleh cek di Google, bener gak nih namanya Abdul Aziz Ar-Rais. Dia seorang imam. Imam kerajaan atau imam pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Entah imam di masjid mana aneh nggak tahu, pokoknya nih Abdul Aziz Ar-Rais. Ya, ini dia berfatwa. Itu yang datang di Indonesia, Bib. Lihat. Walaupun dia berzina setengah jam ya di televisi, berzina dan minum khamar, kita tetap harus dukung itu penguasa. Dia takut dilengserin ini penguasa Saudi. مطلوب منك شرعا تؤلف الناس على ولي الامر، لا تهيج الناس على ولي الامر. قال لو كنت في جهاد. Walaupun kamu كل يوم مو مسافر. تؤلف الناس على ولي الامر، لا تهيج الناس على ولي الامر. قال لو كنت في jihad. والحاكم يزني كل يوم مو مسافر في خيمه. Dan hakim berzina dengan perempuan di khemahnya setiap hari. Kalau kamu lagi berjihad, hakim pemimpin kamu lagi berzina di dalam kemahnya. Di medan pertempuran nih ada kemah kan buat pemimpin. Nah itu dia lagi berzina dengan perempuan setiap hari lagi jihad. Kamu lagi jihad, dia lagi berzina di kemah. Kamu harus berjihad ma'ahu. Yajib an tujahid ma'ahu. Kamu wajib ikutin dia dalam berjihad. Ini perkataannya Utsaimin dengan suaranya sendiri. Aneh nih video dia, fatwanya siapa? Nih Abdul Aziz nih. Terus dia nyebut ini adalah fatwanya Utsaimin. Cek aja nih nama orang ini, bener gak dia seorang imam? Abdul Aziz Ar-Rais. Jangan nuduh-nuduh kita nih ini adalah orang Syiah. Ini orang Wahabi kok. Ada namanya jelas. Tuh, Saudi Government Imam. Abdul Aziz Ar-Rais, dengerin. بل قال ولو كان يزني ويلوط. Bal qalu walau kana yazni wa yalut. Dan Utsaimin juga ngomong apa, berfatwa walaupun pemimpin itu yazni wa yalut, berzina dan bersodomi. Ini nggak ada di ajaran agama yang kayak gimana pun juga rusaknya tuh agama. Nggak ada dalam ajaran yang serusak-rusaknya agama mewajibkan sodomi atau membolehkan sodomi, homoseksual. Nggak ada. Walaupun penyembah-penyembah satanik, golongan-golongan satanik, itu nggak ada yang mewajibkan sodomi. Ini lebih daripada penyembah setan. Bib, ini kenapa orang-orang boleh cek namanya? Ini boleh cek namanya ya. Cek Abdul Aziz Ar-Rais, Saudi Government Imam. Ini bukan orang Syiah, nanti cek aja Mas Ane mau bohong. Terus dia mengutip perkataannya Utsaimin, walaupun berzina dan bersodomi.
Nah, ya kan, kalau misalnya ini ya buat dodongok Wahabi ya, kalau misalnya yang melakukan itu orang-orang awam, itu kita maklumi ya. Kalau yang melakukan misalnya siapa nih? Yang melakukan sodomi itu pengikut Wahabi ya kan, tapi orang awam. Nah, oke lah kita maklumin. Lah ini sudah fatwa. Fatwa daripada ulamanya. Ini kok kalau misalnya itu mereka itu kan misalnya nih ya kan, kalau itu salah, kenapa orang-orang Wahabi itu diam? Ini ada ulamanya yang memfatwakan hukum begitu dalam ajaran Wahabiyah. Kenapa orang-orang lain diam gitu? Nah kan, kenapa malah membela umat-umat Wahabi? Kenapa kalian membela? Kenapa enggak kalian demo? Bilang, oh Syekh itu turunkan, keluarkan dia dari kelompok Wahabi, kan bisa gitu. Ini sudah fatwa loh. Syekh Hasim yang beberapa kali datang ke Indonesia menghalalkan bir. Menghalalkan bir. 2%, 3% alkohol halal. Walaupun tuh minuman alkoholnya banyak dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau kamu minum kamu nggak mabok, maka minuman itu boleh untuk diminum. Ini fatwa ngaco dari Wahabi. Si Tamrin mengatakan begini, Bib. Si Tamrin waktu saya sempat itu diskusi menggunakan wasilah, dia mengatakan bahwa Al-Ghomidi itu telah dikeluarkan oleh lajnat dari bahwasanya dia bukan lagi daripada bagian Wahabi gitu, Bib. Itu alasannya si Tamrin. Ada itu screenshotnya, Bib. Ya, Wahabi mengharamkan rokok, ya, mengharamkan rokok, tapi menghalalkan bir dan mewajibkan sodomi. Jelas ada fatwanya, ada beritanya di TV-TV Arab ada, dan juga ada rekamannya. Boleh dicek di medsos lain, boleh dicek. Wahabi mewajibkan sodomi dalam keadaan tertentu, wajib sodomi dengan tujuan mau ngegedein lobang. Kalau nggak mau ngegedein lobang, operasi aja, gedein, masukin pakai botol sirup juga bisa. Ngapain mesti minta fatwa sodomi sih? Ngapain pakai minta fatwa sodomi kayak? Kenapa mesti harus fatwa sodomi? Inti gedein, inti mau taruh bom di lubang dubur, masukin botol Orson, masukin 2 hari, 3 hari, 4 hari, olesin minyak yang buat panjat pinang tuh apa namanya, gemuk, olesin di botol Orson tuh ujungnya pakai gemuk, masukin deh 2-3 kali, 4 kali, 5 kali sehari. Entar juga gede lubang dubur. Atau mau jalan singkat operasi, mau jalan singkat operasi lubang dubur kalau pengen naruh bom, kalau pengen banget naruh bom di situ. Ini minta fatwa sodomi, bilang aja doyan. Tapi udah, Bib, gua nggak ngekak nih, udah. Allah musta'an. Oke, aneh izin turun ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.